Aisyah, kamu kenapa? Oh, nggak apa-apa. Mas Dimas jangan banyak geraknya, kan baru sadar. Kamu kenapa nggak mau mendekat ke aku? Selamat siang semuanya. Maaf ya Pak Dimas, saya periksa dulu ya. Alhamdulillah, kondisi Pak Dimas sudah membaik. Dan Pak Dimas bisa dirawat jalan di rumah. Untuk Bapak dan Ibu, administrasinya silakan diurus. Saya permisi. Iya, makasih dokter. Sama-sama. Kalau gitu aku urus administrasi ya sebentar. Aisyah, tunggu Aisyah. Udah masih mas, biar ibu aja ya yang temenin Aisyah. Bapak juga ya? Ayo Bu. Iya, aku juga Pak, Bu. Siapa tahu Aisyah mau butuh sesuatu. Gua kesana dulu ya. Kenapa semuanya pergi? Harusnya aku nggak datang. Aku nggak sanggup ketemu sama Mas Dimas. Aku benar-benar nggak sanggup. Aisyah, ibu senang kamu menjenguk Dimas. Aisyah, berarti kamu sama Dimas baik-baik aja kan? Terus kamu nggak jadi pisah kan sama Dimas? Hah? Apalagi sekarang kan Dimas juga sudah baikanan. Jadi kamu nggak perlu khawatir. Iya Aisyah, kamu harus pikirin Fadil dan Juna. Kasian mereka kalau kedua orang tuanya harus bercerai. Aisyah, bisa-bisa mereka itu jadi anak yang broken home loh. Benar, Nak. Dari kecil orang tuanya tidak utuh. Bapak jadi nggak tega mikirinnya. Iya Aisyah, pasti mereka hatinya akan hancur. Aku nggak punya waktu buat ngebahas ini, permisi. Aisyah, ya Allah. Akte perceraian. Jadi kamu sama Dimas resmi bercerai, hah? Aisyah, Aisyah, tolong jawab Bapak, Nak. Apa kamu sudah bercerai sama Dimas? Hai Bu Aisyah. Oh, Masnya ngapain di sini? Ya ampun Bu Aisyah, saya ini kan IO yang handal dan terkenal. Klien saya banyak loh Bu, ada di mana-mana. Dan sebagai IO yang baik serta berpengalaman, saya wajib tahu di mana keberadaan klien saya. Aduh Bu Aisyah, udah deh tenang aja. Kenapa saya bilang saya wajib tahu keberadaan klien saya? Because saya nggak mau terjadi hal-hal darurat yang menyangkut persiapan pernikahan. Misalnya, berat badan pengantin naik, terus nanti gaunnya nggak muat. Oh no! Terus nanti kalau tiba-tiba haknya patah gimana? Tidak. Tuh. Pernikahan. Kamu nikah sama siapa? Hah? Pengantin prianya atas nama Pak Setia. Apa?
Oh iya Bu Aisyah, ini ada kuesioner dari desainer. Tolong Bu Aisyah isi ya, terus pilih gaun mana yang Bu Aisyah mau. Mas, saya nggak ngerti soal kayak gitu. Saya pakai apa aja yang Mas pilih. Saya permisi ya. Terus saya aja nih yang isi. Lu pikir aja sendiri. Ya udahlah ya, daripada nggak dibikin-bikin. Oh iya, Bapak, Ibu, sama Masnya keluarga. Kayaknya keluarga ya, because nanti keluarga akan pakai baju yang sama warnanya. Bapak, Ibu, sama Masnya tahu kan nanti pernikahannya akan dilaksanakan secara mewah dan besar-besaran di Hotel Plaza Jakarta. Itu loh Pak, Hotel Plaza yang paling terkenal di Jakarta. Aduh, itu susah loh bookingnya full terus. Untung saya IO yang terkenal dan handal, jadi saya punya kenalan. Jadi bisa booking walaupun waktunya mepet. Biasalah. Kocak banget. Waduh. OMG. Oke. Oke, kuesioner untuk gaun wanita selesai. Sekarang tinggal ngurus kuesioner untuk gaun pengantin pria. Oke. Halo. Halo. Ada apa ya, Pak? Hai. Perkenalkan, saya Tama Alaska, IO yang terkenal dan handal. Boleh saya bertemu sama Ibu... Ibu siapa ya? Bentar ya. Oh, Ibu Lydia, ibunya Pak Setia, ada? Dari mana? Oh, saya IO. Saya IO yang handal dan terkenal yang bakal mengurus pernikahan Pak Setia. Boleh saya masuk? Tunggu sebentar ya, Pak. Ya ampun, pembantu zaman sekarang ya sopan-sopan banget hidupnya. Sabar. Bu, maaf, ada tamu yang mau ketemu sama Ibu. Siapa dan dari mana? Saya juga bingung, Bu. Katanya namanya Tama. Orang OE-OE gitu. Tama dari OE-OE. Apaan sih OE-OE? Udahlah, saya nggak punya kenalan yang namanya Tama. Udah. Tapi dia maksa, Bu, mau ketemu sama Ibu. Ganggu banget sih. Tama OE-OE apalah. Hei, Anda siapa ya? Dan ada perlu apa cari saya? Kenapa Anda lihat saya seperti itu ya? Gak punya sopan santun banget. Ibu calon pengantin prianya mewah ya, glamor dan cetar sekali. Ibu kayak masih muda banget loh. Aduh, kayaknya cocok banget deh kalau pakai warna peach gitu sesuai sama dekorasi. Stop. Tadi Anda ngomong apa? Ibu pengantin. Maksudnya apa? Perkenalkan, saya Tama Alaska. Saya IO yang handal dan terkenal yang ditugaskan untuk mempersiapkan pernikahan Ibu Aisyah dan anak laki-laki Ibu, Pak Setia. What? Pernikahan apa ya maksudnya ya? Hah? Oh, pernikahan yang mewah dan cetar Ibu pastinya. Pernikahannya nanti akan diadakan, oh maaf ya Ibu, pernikahannya nanti bakal diadakan di Plaza Hotel. Hotel yang paling mewah di Jakarta. Tapi kok Ibu kayak kaget banget gitu sih Bu? Ibu nggak tahu anak laki-laki Ibu mau menikah? Oke, saya langsung jelasin di dalam aja kali. Nggak bisa. Saya nggak izinkan Anda masuk ke dalam rumah saya ya. Oke. Saya jelasin di sini aja ya Bu, karena saya nggak punya waktu banyak karena saya sibuk. Apalagi pernikahan anak laki-laki Ibu waktunya mepet banget. Oh ya Bu, untuk kuesioner baju pengantin itu nanti bakal didesain langsung sama Dominic. Nah, untuk desain baju calon ibu pengantin, ibunya Pak Setia nanti bakal didesain langsung oleh Fabulous Design. Jadi saya minta tolong sama Ibu untuk pilih kuesioner ini, gaun mana yang sesuai sama selera Ibu. Ini.
Nggak mungkin. Setia mau menikah sama Aisyah? Apa-apaan sih ini Setia? Jangan-jangan Aisyah mau menceraikan Dimas demi biar bisa menikah sama Setia anak aku. Enggak. Aku nggak akan terima. Nggak terima aku. Ya, dipilih ya, Bu. Oke. Dipilih ya, yang mana yang paling mewah. Baik. Itu bagus-bagus banget, Bu, gaunnya. No! Ibu kok dirobek sih? Ibu, kok dirobek? Ibu, hey! Aduh, ibu kok dirobek? Kamu dengar ya? Gak ada itu ya, pernikahan antara Setia dan Aisyah ya. Mau pakaiannya dibuat oleh perancang terkenal, mewah atau segala macam apapun, saya gak peduli. Dan kamu, siapapun nama kamu, Alaska, Florida, Kanada atau siapapun, jangan pernah kamu datang lagi menginjakkan kaki kamu di rumah saya. Ngerti? Pergi kamu. Tapi, Bu, pernikahannya mewah. Pergi saya bilang! Hei, kamu dengar baik-baik ya. Kamu ingat. Gak pernah ada dan gak akan ada yang namanya pernikahan. Saya gak pernah izinkan ya. Aisyah dan Setia menikah, gak akan. Ngerti kamu? Keluar, kamu keluar. Mas, tunggu mas. Aku mau nanya, emang bener Aisyah mau nikah sama si Setia? That's right, bener banget. Pernikahannya akan diadakan besar-besaran di hotel mewah di Jakarta, Hotel Plaza. Tapi ya, Ibu Pak Setia kok malah ngamuk. Wah, itu kan hotel mewah mas. Bintang 5 lagi. Ya Bu. Iya, bener banget. Karena nanti acaranya akan diadakan besar-besaran, Ibu-Ibu. Heran deh, udah tahu selingkuh masih maksain juga buat pesta ya? Iya, emang dasar nggak tahu malu emang tuh Aisyah. Mas juga sih pakai ngedukung Aisyah sama Setia untuk nikah. Dasar sih Mas sih, nggak tahu diri banget. Hei, Ibu-Ibu, saya cuma menjalankan permintaan klien saya ya. Mau dia selingkuh, mau enggak, itu bukan urusan saya. Cari duitnya nggak kayak gitu kali Mas. Aisyah tuh udah ngancurin rumah tangga orang. Sekarang dia mau nikahin iparnya sendiri, si Setia itu. Ngapain juga dia pakai mau nyerahin Pak Dimas. Emang dasar nggak tahu malu ya. Udah sana pergi Mas. Dasar. Malu. Pulang. Ibu-ibu, sebaiknya ibu-ibu nggak usah membicarakan hal ini di depan Mas Dimas, suami saya. Ya ampun Bianca, kalau saya jadi kamu, udah saya bunuh tuh Aisyah kali. Masih nutupin aja kesalahannya sama suaminya. Iya, saya paham. Sebagai seorang wanita, pasti ibu-ibu juga kesal dengan kelakuannya Aisyah. Tapi bagaimanapun, Mas Dimas masih suami saya. Dan saya mau menjaga perasaannya. Sebaiknya ibu-ibu tidak usah membicarakan hal seperti ini di depan suami saya. Karena saya takutnya mengganggu kesehatan suami saya. Suami saya kan baru sembuh. Saya takut nanti terjadi apa-apa sama kesehatan suami saya. Iya, sabar banget ya. Udah disakitin, masih mau nerima dan masih mau ngurusin suami. Karena cinta saya itu tulus untuk Mas Dimas. Karena bagaimanapun, Mas Dimas adalah suami saya. Apapun yang dia lakukan, saya akan tetap mencintai dia selamanya. Kamu itu emang istri soleha. Beruntung Pak Dimas punya istri kayak kamu. Terima kasih ya Aisyah. Kamu udah bantu aku. Mas Dimas, syukurlah Mas, kamu sudah normal kembali. Aku seneng lihatnya kamu udah sembuh. Aku kesini karena aku dengar hari ini kamu pulang dari rumah sakit. Kamu ini udah gila ya Bianca? Sekarang sebaiknya kamu pergi. Dan jangan pernah nunjukin muka kamu lagi di depan aku. Mas, kamu ngomong apa?
Pak Dimas, kamu kok tega banget sama istri, nggak boleh jahat. Iya, istri kamu ini berhati emas, tulus sama kamu. Kok malah kamu buang, malah dimarah-marahin? Malah belain perempuan ini. Ya, Bu. Bu, jangan sembarangan ngomong ya. Aisyah adalah istri terbaik buat saya. Dimas, kamu itu udah buta ya? Kamu itu udah dibutain sama istri kedua kamu. Bahwa istri kamu itu emang jahat, busuk hatinya. Ih, mau aja kamu. Ibu tolong jangan marahin suami saya dan istrinya Aisyah. Ibu nggak tahu apa-apa soal Aisyah dan suami saya. Tolong ibu jangan ikut campur. Percuma ngeladenin kamu, Bianca. Ayo Aisyah, kita masuk. Yang sabar ya. Ibu-ibu, saya mohon sama ibu-ibu. Ini masalah rumah tangga saya. Ibu-ibu nggak usah ikut campur. Biar saya dan suami saya menyelesaikan. Mohon ibu-ibu jaga mulut ibu-ibu ya. Hatinya sabar banget ya kamu, Bianca. Kamu udah disakitin, masih aja sabar. Masih aja mau maafin dia. Ih, amit deh saya mah. Ya udah, kalau gitu Bianca, ibu permisi dulu ya. Permisi ya, Bu. Kak. Pelan-pelan, semua pasti percaya kalau kamu memang yang bersalah, Aisyah. Aisyah, kamu harus bertanggung jawab atas semua penderitaan aku. Semuanya, semuanya. Sejak apa benar yang orang barusan itu bilang kalau dia bilang katanya kamu mau nikah sama Aisyah? Orang itu siapa, Mam? Pakai nanya lagi orang itu siapa, orang itu siapa. Itu orang Iyo yang tadi datang ke sini. Dia bilang katanya dia mau ngurus soal pernikahan kalian berdua. Dia bilang katanya kamu mau menikah sama Aisyah dan dirayakan secara mewah di Hotel Plaza. I.O. dari mana? Masa iya Aisyah pesan I.O.? Kok gue nggak tahu ya? Setia! Jawab! Benar itu! Jawab Setia, jangan diam aja kamu! Jawab Mama bilang! Aisyah, terima kasih ya. Kamu udah selalu menunggu aku dan setia sama aku. Aku beruntung punya kamu. Saya itu pulang bareng sama Dimas. Baik, kalau kamu nggak jawab, Mama tanya langsung sama Isa. Mam! Mam! Dimas, jadi kamu udah pulang dari rumah sakit? Iya, Mam. Dimas, dia masih nggak tahu apa-apa soal aku dan Aisyah dan juga kebenaran kalau dia sama Aisyah udah cerai. Gimana reaksi Dimas kalau tahu Aisyah udah ceraiin dia dan akan menikah dengan aku? Aisyah, saya mau tanya ya sama kamu. Kamu itu... Mah, kalau mau nanya nanti aja. Aisyah mau antar aku ke kamar. Ayo Aisyah. Awas kamu Aisyah. Dasar perempuan berhati busuk. Pinter banget dia bermuka dua di depan Dimas. Lihat aja. Jangan harap kamu bisa menikah dengan Setia.
Kamu gak usah pikirin ya omongan orang-orang. Kalau ada tetangga yang ngomongin lagi, kamu lapor aku. Nanti biar aku yang marahin. Aku yakin omongan mereka gak benar kok. Kamu istri kedua aku. Tapi kamu adalah istri terbaik buat aku, Aisyah. Aku yakin kamu gak akan pernah mengkhianati aku, ya kan? Mas Dimas, kamu salah, Mas. Ya mereka bicara tentang aku benar. Aku bukan istri yang baik. Kalau aja kamu tahu apa yang udah aku lakuin. Cepat atau lambat Mas Dimas harus tahu soal ini. Kalau aku dan dia bukan lagi suami istri. Jadi lebih cepat lebih baik. Enggak, aku nggak bisa ngomong sekarang. Gimana kalau terjadi sesuatu sama Mas Dimas? Kenapa kamu gak jawab, Aisyah? Kamu gak akan hianatin aku kan? Ya udah, kalau kamu gak jawab gak apa-apa. Aku udah tahu jawabannya. Pasti gak mungkin. Kamu gak mungkin hianati aku. Aisyah, aku kangen sama kamu. Kamu di sini aja ya. Istirahat, temenin aku. Mana bisa aku tinggal seranjang sama Mas Dimas. Kita kan bukan suami istri lagi. Aku mau cek Juna sama Fadil sebentar, Mas. Sikap Aisyah, kenapa aneh banget ya? Seperti ada sesuatu yang disembunyikan dari aku. Sekarang kamu nggak bisa menghindar lagi ya dari saya. Dasar emang kamu tuh perempuan berarti busuk. Mam, jangan kasar sama Aisyah. Kamu jangan terus-terusan belain dia ya. Sekarang mama mau tanya. Hei, kamu jawab ya. Jawab pertanyaan saya ya. Apa betul kamu memang mau menikahi anak saya Setia sampai-sampai kamu mau bikin pesta yang mewah di hotel berbintang 5? Betul? Jawab! Mam. Diam. Diam, Setia. Mama mau nanya sama kamu. Oke? Mama nanya sama dia. Tapi dia nggak jawab-jawab nih. Jawab, saya bilang. Iya, Bu. Kamu ini apa-apaan ya, Aisyah? Hah? Keterlaluan kamu ya? Jadi, tujuan kamu untuk menceraikan Dimas adalah ini? Supaya kamu bisa menikahi anak saya Setia, begitu maksud kamu? Yang macam apa sih kamu? Keterlaluan kamu pada anak saya! Jangan emosi. Udah, Mam. Gimana mama nggak emosi? Kamu sebodoh ini, Setia! Hah? Apa-apaan sih kamu ini? Ngaco tau gak kamu? Berapa kali mama bilang sama kamu? Jangan sampai kamu tergoda sama perempuan ini, Setia. Tapi kamu malah takluk sama dia. Ngaco tau gak kamu? Ini bukan seperti yang mau pikirkan. Udah. Sekarang pokoknya kalian berdua dengar baik-baik ya. Mama nggak setuju. Pokoknya pernikahan itu harus batal, titik. Gak boleh tuh. Ada hubungan khusus, hubungan spesial, hubungan pernikahan antara kamu dan anak saya. Wait. Setia, apa Dimas tahu soal ini? Hah? Dimas tahu? Gak tahu?
OMG, kamu itu emang bener-bener perempuan busuk ya. Gak tahu diri kamu ya. Kamu tuh udah bercerai tapi masih aja mau bertahan tinggal di sini. Maksudnya apa? Apa? Biar kamu bisa tempelin anak saya. Biar kamu terus bisa godain anak saya gitu kan? Lihat ya. Mama akan kasih tahu ke Dimas. Mama akan kasih tahu ke Dimas pokoknya ya. Mam. Lihat aja, Mama akan kasih tahu ke Dimas. Mas, ini gimana, Mas? Sebenarnya aku pengen banget jujur. Aku udah dari kapan tahu pengen jujur. Tapi aku takut. Aku takut kalau aku kasih tahu kondisi Mas Dimas malah makin drop. Gue juga gak tahu. Dan lo tahu sendiri kan, Mama orangnya seperti itu gak bisa dihadang. Udah, lo gak usah khawatir. Biar gue yang ngurus Mama. Aku belum ketemu Juna. Aku mau lihat anak aku dulu deh. Dimas, kamu harus ikut Mama sekarang. Ayo. Mam, udah lah. Diam kamu Setia ya, oke? Diam. Ma, bisa nggak sih Mama nggak bersikap seperti ini? Aku kan baru pulang dari rumah sakit. Iya, Mama paham Dimas, kamu baru pulang dari rumah sakit. Tapi kamu harus tahu yang sebenarnya yang terjadi Dimas. Ayo ikut Mama. Ada apa sih, Ma? Ayo, sini, udah. Ayo sini, tunggu sini. Ada apa sih, Ma? Ini, istri kamu yang bernama Aisyah ini sudah mengkhianati kamu, Dimas. Dia itu udah ceraikan kamu, bahkan dia mau menikah sama Setia. Kenapa Mama selalu aja fitnah Aisyah, Ma? What? Mama fitnah Aisyah? Dimas, kamu dengar omongan Mama. Mama nggak fitnah Aisyah. Yang Mama omong ini benar. Dimas, kamu tuh jangan mau dibodoh-bodohin sama perempuan ini. Mas, padahal semua yang diomongin sama Bu Lydia benar. Ma, cukup. Terserah Mama mau ngomong apa. Yang jelas aku nggak percaya sama semua omongannya Mama. Dimas, kamu tuh harus percaya sama Mama. Karena apa yang Mama omong ini benar. Diam. Aisyah, sekarang juga ya. Kamu ngomong di depan Dimas kalau kamu udah ceraikan dia dan kamu mau nikah sama Setia. Ngomong sekarang. Ma, cukup, stop. Udah ya. Dari tadi aku udah bilang. Mama ini selalu aja fitnah Aisyah. Tapi sekarang aku nggak percaya sama Mama. Kamu salah, Mas. Sekarang itu bukan lagi fitnah. Tapi benar. Aku emang udah ceraikan kamu dan aku nikah dengan Mas Setia. Maafin aku, Mas. Kamu yang berubah sekarang malah dikhianati oleh aku dan Mas Setia. Mam. Dimas. Mam. Udah, Mam. Kamu. Mam. Kamu tuh. Mam. Kamu tuh busuk banget. Dimas, kamu harus percaya omongan Mama. Dia itu udah hianatin kamu. Sabar ya Aisyah. Kamu nggak perlu jawab pertanyaan Mama. Aisyah, aku tahu kamu kepikiran. Ya udah kalau gitu, sekarang kita nggak usah ngebahas masalah ini lagi ya. Kan yang paling penting adalah sekarang ini aku udah percaya sama kamu. Aku nggak percaya sama semua omongannya Mama. Dulu memang aku udah terlalu banyak salah paham sama kamu dan Setia gara-gara Mama. Padahal aku berhutang budi yang banyak terhadap kamu dan Setia.
Jadi mulai detik ini, aku akan percaya 100% sama kamu dan setia. Lagian gak mungkin Setia merebut istri aku. Dia kan saudara tiri aku, Aisyah. Dulu aku memang cemburu buta dan sangat bodoh. Tapi aku yakinkan sama kamu, Aisyah, aku gak akan pernah lagi termakan sama omongannya mama. Aisyah, aku sayang sama kamu dan anak-anak. Aku janji, aku akan membahagiakan kamu dan anak-anak untuk selamanya. Kita akan selalu bersatu. Kita akan selalu bersama sampai kakek nenek. Ya udah. Anak-anak kan udah sama suster. Kita istirahat ya. Aku mau di sini aja Mas sama anak-anak. Mungkin Aisyah cuma lelah dan butuh waktu sendiri, atau dia terlalu khawatir sama kesehatan aku. Ya udahlah, aku ikutin aja mau dia. Ya udah. Tapi kalau ada apa-apa panggil aku ya. Enggak usah. Mas Dimas istirahat aja ya di kamar. Sorry ya, gue ngajak lo ketemu di sini. Karena gue butuh banget penjelasan Aisyah. Dari tadi mama itu bicara soal I.O. Gue gak ngerti maksudnya apa. Mbak Bianca, dia ngadain pesta pernikahan kita dengan secara mewah, Mas. Gila itu perempuan. Bener-bener gila itu perempuan. Ini dia emang sengaja biar semua orang tahu soal pernikahan ini, Mas. Bahkan dia sampai ngundang media segala macam. Alasannya karena Mas Setia satu-satunya saudaranya Mas Dimas. Tapi aku yakin ini pasti bukan alasan utamanya Mbak Bianca. Lo bener. Dia pengen semua orang tahu. Supaya lo gak bisa balik lagi ke Dimas. Terus, lo sendiri gimana? Mas Dimas tahu. Itu lebih bagus, Mas. Dengan cara seperti itu, seenggaknya Mas Dimas bisa cepat ngelupain aku. Apa lo siap? Karena Dimas pasti bakal benci banget sama lo. Yang aku pikirin bukan soal itu, Mas. Tapi Bu Lydia jelas nggak setuju sama pernikahan ini. Aku nggak tahu kedepannya bakal kayak gimana, Mas. Cuman apa pernikahan ini bisa berjalan dengan lancar? Soal mama, itu biar urusan gue. Dan sekali lagi lo gak usah khawatir, Aisyah. Ini cuma pernikahan kontrak. Setelah semuanya selesai 6 bulan, kita bisa cerai. Aku minta maaf ya, Mas. Karena masalah aku sama Mas Dimas akhirnya Mas Setia jadi kebawa-bawa kayak gini. Aku minta maaf, Mas. Lo gak perlu minta maaf. Dan lo gak usah mikirin itu. Ya. Siapa? Halo? Halo Bu Aisyah. Bu Aisyah, siang ini Ibu sama Pak Setia datang ke butik saya ya buat fitting gaun pengantin.
fitting baju pengantin. Tapi apa nggak secepat itu ya? Ya, that's right. Ini kan masih fitting namanya, Bu. Jadi kalau nanti ada yang mau diubah model atau ukurannya masih bisa. Oke? See you besok. Bye. Apa katanya? Besok kita disuruh fitting, Mas. Astaga. Keterlaluan Bianca nih. Jangan! Jangan! Kok bisa ya? Saya mimpi buruk mau digigit ular. Artinya apa? Coba saya browsing. Jika kamu mimpi digigit ular, maka akan ada masalah dalam kehidupan pribadi atau rumah tangga. Apa mimpi ini ada hubungannya ya sama sikap Aisyah yang aneh? Tapi enggak mungkin. Ini pasti ada hubungannya sama Bianca. Dia pasti punya rencana jahat lagi untuk mencelakai saya atau Aisyah. Saya harus hati-hati. Kenapa jadi deg-degan kayak gini sih besok mau fitting baju? Apa semua orang merasakan hal yang sama ya apa yang gue rasain pas mereka mau nikah? Mana ya? Udahlah, gue keluar dulu cari angin. Dimas ngapain di situ? Dim. Setia. Lo ngapain di sini?
Bukannya lo nggak boleh tidur terlalu larut malam? Saya tadi udah tidur. Tapi tadi saya mimpi buruk. Terus saya nggak bisa tidur lagi. Mimpi apa nih? Saya mimpi ada ular datang ke kamar saya. Terus menyerang saya. Bahkan sampai digigit ular. Lo mimpi digigit ular? Iya, Satya. Bukannya saya percaya sama mimpi ya. Tapi kadang-kadang mimpi kan bisa jadi pertanda. Tadi saya sempat browsing. Arti mimpi buruk yang saya alami tadi, di sini dikatakan bahwa akan ada masalah di rumah tangga saya. Salah apa ya? Apa jangan-jangan ini ada kaitannya sama Bianca? Dia jangan-jangan punya rencana jahat untuk mencelakai saya atau Aisyah. Seandainya Dimas tahu rencana jahat Bianca itu udah dijalankan dan gak mungkin lagi bisa dihentikan. Karena Aisyah bahkan udah bercerai dari Dimas. Ya Tuhan. Kata Aisyah, kamu tahu alamat Bianca kan? Coba kirim alamatnya ke saya. Buat apa nih? Kamu kan tahu, saya akan menceraikan Bianca. Tapi waktu itu belum selesai karena dia keburu hilang. Kalau sekarang saya udah yakin, saya mau menceraikan dia. Bahkan bukan hanya itu, saya akan membiarkan dia atas semua perbuatan jahatnya. Dim, kalau menurut gue, ya lo sama Bianca kan suami istri. Kenapa nggak lo lupain aja semua yang terjadi di masa lalu? Tumben kamu bilang Bianca? Bukan gitu, Dim. Maksud gue... Setia, nggak bisa. Saya udah yakin. Bianca sudah sangat kelewatan. Dia harus diproses di jalur hukum. Asal kamu tahu ya, Setia. Hati saya sangat-sangat yakin bahwa wanita yang saya cintai itu cuma satu, Aisyah. Jadi sepertinya saya cukup memiliki satu istri aja. Saya mau hidup selamanya bahagia bersama Aisyah. Nggak mau yang lain. Saya nggak mau Bianca lagi. Jangan buru-buru, Dim. Jangan gegabah ngambil keputusan. Mau gimana pun juga pernikahan lo sama Bianca udah lama. Emangnya lu gak kasihan sama Karissa? Ya walaupun Karissa itu bukan anak kandung lu, Dim. Tapi buat Karissa lo itu satu-satunya papa yang dia kenal. Enggak, Setia. Saya udah yakin saya akan menceraikan Bianca. Saya akan membuat dia mendekam di penjara. Jadi tolong, kirim alamatnya sekarang. Ya udah, kalau kamu nggak mau nggak apa-apa. Saya bisa cari sendiri nanti. Iya, gue kirim sekarang. Lo tenang aja, ya. Dim, bentar ya. Ya. Halo? Halo Pak Setia. Besok jangan lupa ke butik saya ya, buat fitting baju pengantin. Sampai ketemu besok, jangan telat ya. Iya, saya udah tahu kok. Lain kali jangan telepon di jam istirahat ya. Ganggu banget tau nggak? Oke, bye. Dasar. Iyo nggak tahu diri. IO. Event organizer ya? Kamu bikin acara apa sih, Tia? Sampai butuh IO segala? Permisi Pak, barusan ada paket untuk Bapak. Saya dari siapa? Kurang tahu saya Pak. Tapi sih tulisannya dari Indah Jawerli.
Terima kasih. Saya bagus ya, Pak. Kamu pesan ya? Cincin. Cincin? Wah, kamu mau nikah? Setia, ternyata kamu ya diam-diam mau nikah. Coba-coba, siapa cewek beruntung itu? Seandainya Dimas tahu perempuan yang akan nikah sama gue itu adalah Aisyah. Ayo dong, jangan dirahasiain. Siapa cewek itu? Masa saya nggak dikasih tahu? Besok aja Dim ya. Gue ngantuk, mau istirahat dulu. Ya. Tunggu, Setia. Ya udah, oke. Kalau kamu masih mau rahasiain hal ini, tapi jangan lupa, saya ini kan saudara kamu. Kalau kamu nikah, undang saya ya. Saya senang dengar berita ini. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan dan dimudahkan. Dan saya akan punya hadiah spesial buat kamu dan calon istri kamu. Tunggu aja. Asal diundang ya. Ya udah, mau dulu deh. Ternyata diem-diem. Jangan lupa Setia undangannya ya. Jadi hari ini gue akan pakai baju pengantin sama Aisyah. Aduh, gimana nih? Pak Dimas, Bu Aisyah tadi pesan, makanan sudah disiapkan di meja makan. Aisyahnya kemana? Saya juga nggak tahu, Pak. Tadi dia sudah pergi dari pagi-pagi. Gitu, ya udah. Kamu lanjutin tugas kamu. Ya, baik, Pak. Kenapa dari kemarin Aisyah sikapnya aneh ya?
Dan gak biasanya dia pergi gak pamit. Dia kemana? Aisyah kemana ya? Apa dia sengaja pergi pagi-pagi? Biar Dimas nggak curiga kalau kita mau fitting baju. Tumben banget handphonenya mati. Atau mungkin aku siangan aja kali ya coba hubungin dia lagi. Wah, kamu udah ganteng aja Setia. Mau ketemu sama someone spesial ya? Wangi lagi. Bisa aja lo, Dim. Bukan. Kamu, saya seneng deh. Akhirnya kamu ketemu sama jodoh kamu. Salam ya sama calon istri kamu. Tapi dibawa dong ke sini. Sebentar lagi kan jadi keluarga. Jangan diumpetin terus. Gue pergi dulu ya, buru-buru. Ya, hati-hati. Jadi tambah penasaran siapa sih perempuannya? Kok sifatnya Setia jadi aneh seperti itu? Setia mau kemana itu? Kok dia rapi banget? Mau kemana, Ma? Bukan urusan kamu. Suster? Ya, Pak. Saya mau tanya. Kalian tahu nggak Pak Setia mau menikah dengan siapa? Saya nggak tahu, Pak. Saya juga nggak tahu, Pak. Permisi. Kenapa ya? Lama-lama saya merasa semua orang yang ada di rumah ini sikapnya aneh. Halo. Halo, good morning Pak Setia. Kita tunggu ya Pak, jangan sampai terlambat ke butiknya. Iya, ini saya lagi mau OTW, ya. Sabar. Saya nggak akan telat kok. Maaf ya Pak, saya cuma ingin memastikan kalau semuanya on time. Iya, saya ngerti. Oh iya Pak, sekalian saya mau nanya. Untuk gaun pengantin, kira-kira taburan Swarovskinya Bapak mau semuanya atau sebagian aja? Aduh, gimana sih? Sorry, saya benar-benar nggak ngerti soal gaun pengantin. Jadi lebih baik kamu tanya sama Aisyah, ya? Iya, sampai ketemu di sana. Oke Pak, bye. Jadi, Setia mau fitting baju pengantin. Keterlaluan. Dia ternyata beneran mau nikah sama si Aisyah. Enggak, Bu. Aku nggak setuju. Aku harus halangin. Setia tunggu. Mama mau bicara sama kamu. Apa lagi sih, Mam? Kamu ini apa-apaan sih? Hah? Jadi kamu tetap ngeyel? Kamu sadar, Setia, sadar. Mam. Gimana caranya Mama buat kamu tuh jadi sadar? Sadar, Setia. Pokoknya ingat ya, Mama nggak setuju. Mam, maafin Setia. Tapi Setia nggak bisa nurutin kemauan Mama kali ini. Aku mau pergi. Mam. Nggak, Setia. Kamu nggak boleh pergi. Kamu tahu nggak sih, kamu sadar nggak sama apa yang kamu lakuin? Ini sama aja bom waktu. Ngerti kamu?
Udah sekarang kamu balik. Balik ke kamar kamu, balik. Mam, kita bicara lagi nanti. Aku harus pergi. Kamu nggak boleh setia. Halo, Dina? Maaf ganggu ya. Saya mau minta tolong sama kamu. Saudara tiri saya Setia akan segera menikah. Bisa kamu pesenin tiket bulan madu untuk dia dan istrinya ke Maldives ya? Kamu pesen 2 paket ya? Soalnya saya juga mau berangkat sama Aisyah. Terima kasih, Dina. Duh, gimana kalau sampai Pak Dimas tahu kalau Pak Setia yang bakal nikah sama Bu Aisyah? Apalagi kalau misalkan dia tahu dia sudah bercerai dengan Bu Aisyah, bakalan jadi huru-hara. Duh, ngeri ngebayanginnya. Tahu sendiri kan kalau cowok udah emosi. Gimana kalau terjadi KDRT? Ih, amit-amit, Bang Bayi, jangan sampailah kayak gitu. Suster? Iya, Pak. Tadi saya lihat kalian bisik-bisik. Lagi ngomongin apa? Anu Pak. Itu Pak, gasnya habis. Saya bingung mau masaknya. Urusan kayak gitu kok bingung? Iya Pak, maaf. Sus, sebentar. Iya Pak, ada apa lagi? Saya mau keluar sebentar. Di rumah nggak ada orang. Jadi kalian jangan kemana-mana ya. Baik Pak. Ada apa ya? Udah, saya harus fokus. Sekarang saya harus ke rumah Bianca. Perceraian ini nggak bisa ditunda lebih lama lagi. Sebaiknya gue gak berharap lebih. Lagian ini kan cuma pernikahan kontrak. Agar Dimas bisa tetap hidup. Setia, lo harus fokus. Jangan pernah berharap lebih dari itu. Karena setelah 6 bulan ini, semuanya akan berakhir. Ayo pelan-pelan ya Bu Aisyah jalannya. Yang anggun jalannya yang cantik. Pelan-pelan ini. Gaunnya mahal loh, pelan-pelan. Sedikit lagi tuh kan cantik banget gaunnya. Wow. Aisyah, kamu cantik banget. Mas Setia? Fokus dia, fokus. Voucher bulan madu. Bulan madu? Iya, kita kan setelah menikah belum bulan madu. Makanya aku mau ajak kamu bulan madu. Ada satu lagi. Kamu tebak buat siapa? Buat Setia dan calon istrinya. Apa Mas kau? Iya. Aku juga baru tahu. Aku kaget. Aku juga baru tahu semalam deh. Aku nggak nyangka Aisyah. Diem-diem Setia. Ternyata dia udah punya calon istri dan dia mau menikah. Ya ampun. Jadi Mas Dimas udah tahu kalau Mas Setia mau nikah. Ya Allah, gimana kalau Mas Dimas tahu kalau aku adalah calon pengantinnya?